Selamat pagi semuanya. Selamat pagi juga Pak dosen pengampu, yaitu Pak Rahmat Pramukti sebagai dosen perilaku organisasi. Kenalkan, nama saya Gabriel Siraharja, tim saya 2892150 dari Prodi Manajemen. Saya akan membahas bab 5, yaitu proses pembelajaran. Pengertian proses pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Selanjutnya ada konsep pembelajaran. Jadi konsep pembelajaran adalah suatu sistem atau proses perencanaan belajar yang ditunjukkan kepada pelaku belajar, yaitu satu, pengkondisian klasik merupakan suatu tipe pengkondisian di mana individu menanggapi beberapa stimulus yang tidak akan selalu menghasilkan respons yang sama. Kedua, pengkondisian operan merupakan tipe pengkondisian yang menunjukkan bahwa perilaku merupakan suatu fungsi dari konsekuensinya. Yang ketiga, pembelajaran sosial adalah seseorang dapat belajar melalui pengamatan dan pengalaman langsung. Selanjutnya, sistem pembelajaran atau imbalan, yaitu reward adalah penghargaan atau apresiasi yang diberikan kepada seseorang atas prestasi dalam hal positif yang telah dilakukan. Dalam dunia kerja, reward biasanya berbentuk bonus sebagai imbalan untuk kinerja atau pemenuhan target perusahaan. Biasanya perusahaan memberikan reward untuk mempertahankan SDM unggulan dan memicu kinerja karyawannya. Umumnya perusahaan memberikan reward atau imbalan berbentuk uang. Tapi ada juga yang melakukan penghargaan tersebut dengan barang atau sejenisnya. Selanjutnya, manfaat reward atau imbalan. Karyawan jadi lebih produktif. Apresiasi dan pujian ini faktanya malah membuat karyawan bahagia karena kinerjanya dihargai. Lebih dari itu, karyawan menjadi loyal dan lebih produktif sebab semuanya dilakukan dengan hati yang bahagia dan senang. Yang kedua, atasan lebih dekat dengan bawahan. Dan begini, lingkungan kerja pun lebih kondusif sehingga produktivitas karyawan juga meningkat. Selanjutnya, membentuk karyawan yang loyal. Minimnya perhatian perusahaan terhadap kinerja karyawan yang menyebabkan turnover yang tinggi. Alhasil karyawan yang potensial pun lepas dari genggamannya. Yang keempat, membangun image perusahaan. Karyawan yang kecewa kemudian memutuskan resign dari kantor secara tak langsung akan membawa gambaran perusahaan. Yang kelima, target perusahaan tercapai. Apresiasi yang diberikan perusahaan pasti akan membentuk karyawan yang bahagia, loyal, dan produktif. Dengan begitu, karyawan akan lebih bersemangat dan menjadi kompetitif untuk mencapai target perusahaan. Jenis-jenis reward atau imbalan. Yang pertama, extrinsic reward adalah diartikan sebagai penghargaan yang datang dari luar atau dalam hal ini perusahaan memberikan apresiasi terhadap pencapaian prestasi karyawan. Kedua, intrinsic reward adalah penghargaan yang dibuat untuk diri sendiri atau target yang disusun oleh karyawan dan diberlakukan untuk pencapaiannya tersendiri. Cara pemberian reward bagi karyawan. Yang pertama, semua karyawan sama rata, artinya tidak ada unsur pilih kasih dalam pemberian penghargaan. Yang kedua, dilakukan secara transparan sehingga setiap lini dalam perusahaan mengetahui sistem dan proses pembelajaran apresiasi. Selanjutnya adalah pengelolaan perilaku individu dalam organisasi. Pertama, satu, sikap atau attitude. Para manajer harus memperhatikan minat terhadap sikap karyawan karena karena sikap mempengaruhi perilaku. Yang kedua, kepribadian atau personality.
yaitu pemahaman seorang manajer akan perbedaan kepribadian mungkin terletak dalam penyaksian. Yang ketiga, resepsi atau perception. Manajer perlu mengetahui bahwa karyawan mereka bereaksi terhadap persepsi bukan terhadap kenyataan. Yang keempat, pembelajaran atau learning. Isunya bukan terletak pada apakah karyawan belajar secara terus-menerus dalam pekerjaan atau tidak. Berikut adalah contoh. Setiap perusahaan bersepakat untuk mengembangkan perilaku organisasinya. Karena apapun industrinya, kunci sukses bisnis telah terletak pada sumber daya manusia. Contohnya, memilih pemimpin yang tepat dan memilih karyawan yang sesuai. Karyawan yang agar lebih semangat dan merasa dihargai dengan memberikan reward kepada karyawan yang terbaik. Simpulannya, proses belajar seseorang tidak dapat diamati secara langsung, namun dapat dilihat perubahan perilakunya sebagai hasil dari proses pembelajaran tersebut. Ada 3 teori pembelajaran, yaitu classical conditioning atau condition klasik. Yang kedua ada operant conditioning, yaitu condition operant, dan social learning atau pembelajaran sosial. Kita harus mempertimbangkan penghargaan sebagai kekuatan penting yang mempengaruhi perilaku setiap pekerja. Secara garis besar, penghargaan tersebut dapat dikelompokkan menjadi penghargaan intrinsik dan penghargaan ekstrinsik. Dasar organisasi itu terletak pada filosofi manajemen, nilai-nilai, dan visi dan tujuan. Hal ini gilirannya mendorong budaya organisasi terdiri dari organisasi formal, organisasi informal, dan lingkungan sosial. Perilaku organisasi juga dikenal sebagai studi tentang organisasi. Studi ini adalah sebuah bidang telaah akademik khusus yang mempelajari organisasi dengan memanfaatkan metode-metode ekonomi, sosiologi, ilmu politik, antropologi, dan psikologi. Sekian dari saya, Gabriel Surahada. Terima kasih.